12 Mei 2020, Undang-Undang Minerba. Satu dari sekian banyak undang-undang yang menjadi predator kehidupan rakyat disahkan. Saat itu, pandemi COVID-19 sedang menggila. Rakyat didera kesulitan yang terus-menerus menerjang bagai gelombang. Masalah kesehatan, sulitnya bertahan hidup akibat ekonomi yang semakin melemah dihantam oleh pandemi. Alih-alih mendorong kebijakan yang menyelamatkan kehidupan rakyat, berbagai adegan-adegan tidak senonoh dipertontonkan oleh pemerintah. Tak berempati dengan kesusahan rakyat, pemerintah malah menyelamatkan oligarki dengan berbagai kebijakan berkedok penyelamatan ekonomi nasional dan Indonesia Emas 2045. Mulai dari Omnibus Cipta Kerja, pemulihan ekonomi nasional, hingga kebijakan mengamankan proyek-proyek investasi ekstraktif dengan panggilan manis proyek strategis nasional. Satu benang merah terbaca, oligarki ekstraktif dan batubara tidak hanya sedang diselamatkan, namun juga dijamin ekspansinya. Lantas, bagaimana skenario yang sedang disusun melalui suatu fragmen yang bernama Undang-Undang Minerba? Ya, Undang-Undang Minerba adalah hak tagih yang diciptakan pemerintah agar korporasi, pengeruk kekayaan alam negara berupa tambang dan batubara, dan bank berlipat ganda keuntungannya. Maka jaminan perpanjangan izin, jaminan keamanan, jaminan kemudahan adalah suaka yang diberikan oleh negara agar perbankan dan institusi penyedia jasa keuangan menggelontorkan modal dan memulihkan kembali korporasi yang tamak, angkuh, dan manja. Namun sesungguhnya sudah kekurangan darah dan kehabisan nafas. Tidak memerlukan waktu lama, November 2020, perpanjangan izin PT Arutmin Indonesia, salah satu perusahaan mega konsesi pertambangan batubara, akhirnya diterbitkan. Dalam waktu yang tidak lama, beberapa perusahaan sejenis akan segera menikmati layanan kelas 1 yang diberikan oleh pemerintah. Tak cukup sampai di situ, 2 Februari 2021, pemerintah mengumumkan suatu kebijakan yang melepaskan limbah pembakaran PLTU batubara yang populer disebut faba dari kategori limbah berbahaya beracun, tepat sebelum kuota produksi batubara dikatrol ke angka 625 juta ton dan reklamasi tambang dengan faba dimungkinkan. Yang paling menohok dan membuktikan pengkhianatan terbesar dari Undang-Undang Minerba adalah kriminalisasi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar tambang di Banyuwangi dan di Bangka. Secara tegas dan nyata, Undang-Undang Minerba melahirkan penderitaan bagi mereka yang memperjuangkan kedaulatan atas sumber-sumber agraria. Anak-anak yang mati di lubang tambang, masyarakat adat yang kehilangan ladang, orang-orang tak lagi dapat menikmati air dan udara yang bersih, serta berbagai macam penderitaan yang kian lama kian menjadi. Di balik pesta pora yang dilakukan oleh negara bersama dengan oligarki, rakyat menderita dan menjerit melampaui kerasnya dentuman musik di ruangan tempat para oligarki berdisku. Rangkaian cerita di atas belum semuanya kita ulas, karena mulut akan mengering, lidah menjadi kaku, jiwa semakin tak sanggup lagi untuk mengisahkan pengkhianatan oligarki dan derita rakyat. Saudara-saudara seluruhnya, rakyat yang mendambakan keadilan, uji undang-undang di Mahkamah Konstitusi akhirnya menjadi pilihan. Namun hal itu diajukan semata adalah penghormatan terhadap keluarga yang tinggal di sekitar tambang. Meskipun kami tahu ada banyak hambatan di dalam sistem, misal jebakan lokalisir gerakan hanya di mahkamah, sehingga kami yakin uji undang-undang bukan jawaban atas setiap keresahan yang dialami rakyat. Tetapi mari kita jadikan undang-undang ini sebagai alat untuk mengukur sejauh mana otoritas negara melihat hak konstitusional warga di lingkar tambang. Mari kita buktikan apakah keadilan akan tegak atau justru kita kembali mencatat bahwa keadilan berpihak pada si tuan pola backing dan bohong. Kami meyakini perlawanan rakyat ditapak akar rumput, gorong-gorong kota, dan solidaritas antar sesama adalah perlawanan sesungguhnya yang akan bisa menghentikan segala kerusuhan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Minerba. Tapi sekali lagi, uji undang-undang ini adalah ujian bagi negara, apakah sungguh-sungguh melindungi rakyatnya atau sebaliknya
menghujam jantung-jantung kehidupan rakyat, sehingga menghilangkan kampung, laut, sungai, dan gunung yang menjadi sumber kehidupan. Mari temukan jawabannya bersama, mari bersuara untuk sesama, mari buktikan bahwa kedaulatan ada di tangan kita. Jangan gantungkan nasib kita kepada proses hukum, terus bergerak di kampung, jalanan, surau, sawah, kampus, sekolah, di mana-mana. Salam hormat bagi semua rakyat yang melawan. Bersihkan Indonesia.